Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Feradila Aziza, NIM 1219 111333138 dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai aliran Praha dari sejarah kajian bahasa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai aliran Praha pada sejarah kajian bahasa. Aliran Praha didirikan tanggal 6 Oktober 1926 di Cekoslovakia, disebut juga Circle Linguistic de Bregu. Dipelopori oleh Willem Mathesius, B. Havranaek, Jandrip K. B. Tranka, dan Roman Jacobson. Karyanya yang sangat memukau dipresentasikan pada Kongres Linguistik Internasional yang pertama di The Hague mengenai bidang fonologi sebagai bidang kepeloporan mereka. Setelah kongres tersebut selesai, kelompok anak muda ini mendirikan organisasi tak resmi yang disebut Bregu Linguistic Circle. Kemudian memprakarsai Kongres Internasional Slavia tahun 1929. Pada awalnya, kelompok ini sudah dibentuk oleh linguis Rusia, yaitu Willem Mathesius tahun 1926, Gubes di Univ Carolina dengan menerbitkan majalah berjudul Travaux de Circle Linguistique Bregu. Bidang fonologi menjadi prioritas utama. Tokoh penting aliran Praha adalah N.S. Tuberskoy, Roman Jacobson, Maurice Hale, A.W. de Gerard, A. Bellick, Daniel Jones, dan André Martinet. Aliran Praha adalah sambungan dari aliran struktural yang dikembangkan oleh Karl Bahler. Karl Bahler meneruskan ajaran F. de Saussure di bidang sistematika bunyi dalam bahasa, yang kemudian melahirkan evaluasi terhadap fonem. Selanjutnya ada bidang kajian aliran Praha. Terdapat 4 bidang kajian aliran Praha, yaitu yang pertama, fonologi, studi mengenai pola bunyi yang memiliki arti fungsional. Yang kedua, konsep perspektif kalimat secara fungsional, yaitu pendekatan dengan orientasi fungsional terhadap interpretasi linguistik. Yang ketiga, kajian fungsi estetik bahasa dan peranannya dalam kesusastraan. Dan yang keempat, yaitu kajian fungsi bahasa baku pada masyarakat modern. Selanjutnya ada bidang fonologi. Aspek bidang fonologi yang dikaji oleh aliran Praha adalah fonem, oposisi, archifonem, netralisasi, dan morfofonologi. Sebenarnya istilah fonem berasal dari bahasa Rusia, yaitu fonema. Pembedaan pengertian fonem dari bunyi fon dipelopori oleh sarjana Polandia yang bernama Woden de Courtney. Peletak dasar fonologi tahun 1870. Sebagai satu unsur yang berfungsi dalam bahasa, pengertian ini dikembangkan dan diperkenalkan oleh sarjana Polandia, yaitu Krusewski. Kemudian, yang membawanya pada tingkat analisis yang lebih matang adalah kelompok Praha dengan tokoh yang bernama N.S. Tuberskoy. Dengan bukunya yang berjudul Grunz der Phonologie tahun 1939, Tuberskoy mengarahkan kepada pembahasan struktural. Dari beliaulah berasal dari definisi fonem seperti yang kita pahami sekarang. Kelompok Praha memperhitungkan hubungan antara sesama fonem dalam satu sistem kesatuan analisis bahasa. Kelompok inilah yang memperkenalkan konsep oposisi atau pertentangan. Pertentangan ini dilakukan untuk setiap posisi ciri fonetis bunyi-bunyi tersebut. Mari kita lihat sistem konsonan dalam bahasa Indonesia, yaitu terdapat P, B, dan merupakan bunyi bilabial, T, D, dan N merupakan bunyi dental, K, G, dan Eng merupakan bunyi velar. Dari bunyi tersebut, bunyi bilabial yaitu P, B, dan bertentangan atau beroposisi dengan bunyi dental yaitu T, D, dan N, dan bertentangan juga dengan bunyi velar yaitu K, G, dan Eng. Perspektif kalimat secara fungsional. Tokoh yang banyak membicarakan topik ini ada Willem Mathesius. Konsep ini terdiri atas yang pertama yaitu pola gramatik kalimat dan yang kedua yaitu struktur pembawa informasi.
Pola gramatik kalimat merupakan penyusunan struktur kalimat yang terdiri atas struktur gramatik seperti subjek, predikat, dan unsur-unsur kalimat lainnya. Struktur pembawa informasi adalah pokok ujaran atau tuturan, artinya apa yang dikatakan oleh penutur tentang sesuatu. Dalam perkembangan selanjutnya, hal ini disebut term rema, atau biasa disebut tema rema. Apabila kalian masih kurang paham, kalian bisa cek pada buku Verhaar. Kalian bisa baca lebih teliti lagi, lebih detail untuk memahaminya. Selanjutnya ada fungsi bahasa baku. Tokoh dalam bidang ini adalah B. Havranek dan Mathesius. Bahasa baku merupakan bentuk bahasa yang telah dikodifikasikan, disepakati, dan berfungsi sebagai model bagi masyarakat ujaran yang lebih luas. Ciri bahasa baku adalah kestabilan yang fleksibel dan intelektualisasi. Kestabilan yang fleksibel adalah tujuan yang akan dicapai, suatu ciri yang ideal, supaya berfungsi secara efisien. Intelektualisasi dicirikan dengan kecenderungan yang terus-menerus menuju ketepatan dan kepastian dalam ekspresi atau ujaran, kecenderungan gramatika dan leksis. Puncak perkembangan aliran Praha ini adalah pada akhir tahun 1930-an. Ide-ide atau acuan teoritis aliran Praha dalam studi bahasa masih menempati tempat penting sampai saat ini. The Organon Model of Language, satu istilah teknis untuk menunjukkan satu pandangan bahwa bahasa adalah satu sistem tanda-tanda berfungsi sebagai alat yang digunakan oleh seseorang untuk menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 3 faktor yaitu penutur, mitra tutur, dan juga objek. Baik, materi hari ini sudah saya sampaikan. Selanjutnya terdapat penugasan untuk mahasiswa dan kalian bisa cek di aula dan kalian juga bisa cek batas pengumpulan penugasan tersebut. Selanjutnya, materi ini akan diunggah di aula sebagai bahan materi untuk kalian. Kalian bisa pahami lagi, kalian bisa baca lagi. Dan yang terakhir, kalian jangan lupa untuk melakukan presensi kehadiran. Baik, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Oke, apabila mungkin tidak ada yang ditanyakan, kalian bisa bertanya di aula dan nanti akan saya jawab. Mungkin sekian pertemuan pada hari ini. Semoga penyampaian materi bermanfaat buat kalian. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.